Yang dibutuhkan oleh zaman sekarang ini, yang dibutuhkan oleh umat manusia zaman sekarang ini adalah kebahagiaan. Saya berani jamin, Anda, Sobat Megen, akan ikut tertawa lepas, tertawa bahagia seperti Milevoj. Kenapa sih Milevoj ingin patung terakhirnya, Milevoj ingin wujud terakhirnya itu sebagai biksu berkantong? Karena halo Sobat Megen, jumpa lagi di Inspirasi. Baik, pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah pertanyaan yang sudah Sobat Megen kirimkan, yaitu mengapa wujud rupang Milevoj atau Buddha Maitreya, kita yang sekarang ini sosoknya sebagai biksu berkantong. Ini ya, biksu berkantong. Padahal Milevoj atau Buddha Maitreya kan juga sudah pernah datang ke dunia ini dalam berbagai wujud. Ya, ini pertanyaannya bagus sekali. Saya akan langsung menjawab. Kenapa wujud terakhir dari Buddha Maitreya, dari Milevoj adalah biksu berkantong? Karena ini adalah petunjuk langsung dari Buddha Maitreya. Ya, tentu ya, kita tahu petunjuk langsung dari Buddha Maitreya itu melalui tauban kita, melalui ya, Yan-Qian dan Wang-Qian. Kita bisa melihat waktu Yan-Qian dan Wang-Qian membangun 72 meter patung perunggu Buddha Maitreya yang di Emei. Nah, di sana Wang-Qian pernah bercerita bahwa setiap detail muka sampai posisi sampai tangan itu Maha Sesepuh Wang itu memohon petunjuk ke Buddha Maitreya. Dan Buddha Maitreya pengennya yang seperti ini, yang memegang bola dunia dalam wujud biksu berkantong. Inilah keinginan dari Buddha Maitreya. Kenapa sih Milevoj ingin patung terakhirnya, Milevoj ingin wujud terakhirnya itu sebagai biksu berkantong? Karena biksu berkantong ini memiliki satu lambang yang sangat luar biasa, yaitu happy, bahagia, senyum tertawa lebar. Atau kita kenal sebagai Happy Buddha atau Buddha bahagia. Buddha yang mendatangkan kebahagiaan kepada semua orang yang melihatnya. Nah, Sobat Megen, ya, banyak sekali kejadian-kejadian baik di Emei sendiri ataupun di Indonesia. Ya, saya pernah langsung menyaksikan waktu lagi di Emei. Di Emei itu di depannya itu ada satu patung Milevoj yang welcome gitu loh, yang kedua tangannya terbuka lalu tersenyum lebar. Itu ada di Sanmen, pintu utamanya di Emei itu. Nah, waktu lagi open house, itu banyak sekali orang-orang datang. Ya, tentu di lapangan depannya itu semua orang masih boleh masuk. Ya, kalau mau masuk ke dalam ada peraturan-peraturan tertentunya. Misalnya dia nggak boleh pakai sendal atau pakaian nggak boleh you can see. Nah, tapi yang di depannya itu, yang di welcome Maitreya itu, Milevoj yang welcome itu, semua orang masih bisa di sana. Dan Sobat Megen, tempat yang paling banyak difoto itu adalah welcome Milevoj-nya itu. Milevoj yang welcome itu. Wah, setiap kali orang foto di sana ya, semuanya tertawa. Tertawanya itu bukan tertawa terpaksa. Tapi kita bisa melihat mereka tuh tersenyum bahagia. Mereka melihat patung Milevoj, melihat patung Buddha Maitreya itu mereka ikut bahagia. Mereka ikut tersenyum. Mereka merasa hati mereka jadi happy. Saat itu mereka merasa beban mereka, kilesan mereka, kesulitan mereka seolah-olah hilang, lenyap dari dunia ini. Yang mereka rasakan adalah kebahagiaan. Dan banyak sekali pengunjung-pengunjung yang sudah berkunjung melihat begitu banyak patung Milevoj di dalam Emei, mereka keluar, mereka selalu bilang satu kata, wah Milevoj itu luar biasa, senyumannya itu luar biasa. Dari sini kita bisa melihat, Sobat Megen,
Milevoj kenapa memilih lahir wujudnya sebagai biksu berkantong? Karena dari biksu berkantong ini, Milevoj ingin mendatangkan kebahagiaan. Di dunia sekarang ini, apalagi di zaman now sekarang ini, Sobat Maigen, kita tahu sulit untuk bahagia. Banyak orang di dunia ini hidupnya tak bahagia. Apalagi tahun-tahun sebelum COVID itu ya, kita bisa mendengar banyak sekali orang-orang terkenal, orang-orang yang punya kekuasaan, orang-orang yang punya segalanya, tapi hidupnya hampa, hidupnya kosong, hidupnya stres. Akhirnya dia memilih untuk bunuh diri. Dia memilih untuk mengakhiri hidupnya. Kita tanya balik, kenapa sih sampai akhirnya harus mengakhiri hidupnya? Jawaban yang paling simpel adalah karena saya tak bahagia. Meskipun saya punya segalanya, saya terkenal, saya punya uang, saya punya harta, tapi hati saya tidak bahagia. Maka dia memilih untuk bunuh diri. Dari sini kita bisa melihat yang dibutuhkan oleh zaman sekarang ini, yang dibutuhkan oleh umat manusia zaman sekarang ini adalah kebahagiaan. Kuicara masih ingat nggak? Beberapa tahun yang lalu, ada satu negara yang sangat terkenal, jadi viral dan booming, yaitu Bhutan. Nah, Bhutan kenapa bisa terkenal? Karena dia dianggap sebagai negara yang paling bahagia, nomor satu di dunia. Di saat itu diumumkan ke seluruh dunia, Bhutan adalah negara yang paling bahagia di dunia. Semua orang berbondong-bondong datang ke Bhutan untuk merasakan, untuk melihat langsung, untuk mengalami seperti apa sih negara yang paling bahagia. Dari sini apa yang bisa kita tarik? Dari sini kita bisa memastikan bahwa orang di dunia ini membutuhkan kebahagiaan. Nah, inilah yang menjadi titik masuknya. Inilah yang menggabungkan semuanya. Milevoj datang dengan penuh dengan kebahagiaan. Maka Milevoj datang ke dunia ini dengan biksu berkantong. Milevoj bisa diterima oleh semua orang. Milevoj bisa masuk ke dalam hati setiap umat manusia. Kewicaran. Kalau ada kesempatan, kewicaran boleh sampai ke Mahavihara Medan kita di Cemara Asli. Di lantai pertamanya itu ada satu patung Milevoj dan di sana banyak sekali wisatawan-wisatawan lokal, ya mungkin juga mancanegara yang datang ke sana untuk berfoto dengan Milevoj. Saat berfoto dengan Milevoj tidak ada lagi perbedaan-perbedaan. Kamu bangsa apa, kamu ras apa, kamu warna kulit apa, kamu kepercayaan apa, nggak ada. Semua orang happy, semua orang foto dengan Milevoj. Inilah kita bisa melihat bahwa Milevoj sangat luar biasa. Milevoj tahu kebutuhan akhir zaman ini bahwa umat manusia membutuhkan kebahagiaan. Maka Milevoj datang dengan wujud sebagai biksu berkantong atau kita kenal sebagai Happy Buddha. Milevoj kita tahu dalam catatan sejarah dan Tripitaka yang kita kenal, Milevoj pernah ada 5 kelahiran. Salah satunya adalah terlahir sebagai Ajita Maitreya. Nah, Ajita Maitreya dalam Tripitaka itu dilukiskan bahwa beliau itu sangat ganteng sekali. Bukan sosok biksu berkantong ini. Itu sangat ganteng sekali. Bahkan ada yang mengatakan beliau itu seganteng Sang Buddha loh. Itu benar-benar ganteng banget. Nah, kenapa Milevoj tidak memilih sosok Ajita sebagai wujud terakhirnya di dunia ini? Karena Milevoj tahu yang dibutuhkan manusia bukan hanya kehidupan materi kita, bukan hanya kehidupan fisik kita. Kehidupan fisik kita cakep, ganteng, tua tetap keriput kewicaran. Ya, tua tetap tidak secantik muda lagi. Akan usang oleh usia. Ya, akan dikikis oleh waktu. Tapi kalau kebahagiaan semakin tua, semakin happy. Kata itu tabungan, numpuk. Waktu muda nggak gitu bahagia. Begitu dewasa mulai sedikit bahagia. Sudah mulai masuk usia mapan, makin terasa kebahagiaannya. Sampai ke usia sampai ke usia tua, kebahagiaan terpancar, penuh dengan kebahagiaan. Karena kebahagiaan itu milik semua orang. Dia tidak membatasi usia, dia tidak membatasi pria wanita, dia tidak membatasi
suku, ras, dan kepercayaan apapun. Inilah hebatnya Milevo. Inilah luar biasanya Milevo. Saya mau kasih tantangan kepada Sobat Maigen. Waktu kita mengalami masalah, kita kan manusia ya, pasti kita akan mengalami masalah. Waktu kita lagi bad mood, waktu kita lagi susah hati, waktu kita lagi galau, Sobat Maigen, saya tantang. Waktu itu, mari kita tatap muka senyuman dari Milevo. Baik yang foto yang ada yang seperti ini di internet, ataupun kita ada patungnya, ataupun kita ada altar, kita lihat langsung patung Milevo. Kita lihat wajahnya, kita lihat senyumnya. Tatap yang dalam. 5 menit, 10 menit, kalau bisa sampai setengah jam, kalau mampu sampai 1 jam. Saya berani jamin, Anda, Sobat Maigen, akan ikut tertawa lepas, tertawa bahagia seperti Milevo. Ini tantangan, boleh dicoba. Ya, nanti benar salahnya nanti boleh disampaikan dengan request QR code di sini. Ya, kalau ada pertanyaan juga sekalian disampaikan ke QR code di sebelah sini. Ya, enggak sebelah sini, sebelah sini. Ya. Oke. Jadi, Sobat Maigen, jadi di sini kita bisa melihat bahwa wujud Milevo sebagai bisu berkantong itu adalah cocok yang paling pas dengan umat manusia akhir zaman ini. Oke, saya menjawab, membahas pertanyaan ini sampai di sini. Semoga dari jawaban-jawaban yang disampaikan tadi, Sobat Maigen bisa mendapatkan setitik inspirasi. Dapatkan inspirasimu di Inspirasi. Sampai jumpa di episode mendatang. Saya